Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Selamat siang kepada Ibu dosen. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil laporan ataupun hasil pengamatan dari praktikum kimia organik yang sudah saya lakukan mengenai proyek 1, yaitu tentang metode macerasi. Di sini saya menggunakan dua bahan, yaitu kayu manis dan juga jahe. Baik, sebelumnya terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Mada Irma Meliana Dewi dari program studi S1 Kimia semester 5 dengan NIM 1913081002. Nah, di dalam laporan praktikum kimia organik yang sudah saya lakukan mengenai metode macerasi, ada pun topik pembahasan dalam laporan ini. Yang pertama yaitu ada judul dan tujuan, di mana di sini kita akan mengetahui judul dan tujuan dari praktikum yang dilakukan. Kemudian ada dasar teori, yaitu teori umum dari praktikum yang dilakukan. Kemudian ada alat dan bahan, di mana peralatan dan bahan atau sampel yang akan kita gunakan yaitu kayu manis dan juga jahe. Dan yang terakhir yaitu ada hasil pengamatan dan pembahasan, di mana hasil percobaan dari praktikum yang telah dilakukan kemudian diamati dan pembahasan tersebut akan dirancang. Kemudian nantinya juga akan didapatkan kesimpulan mengenai praktikum dari metode macerasi menggunakan bahan kayu manis dan juga jahe. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai judul dan tujuan. Nah, di sini untuk judul dari praktikum kimia organik dengan metode macerasi yaitu campuran ekstrak kayu manis dan juga jahe sebagai antibakteri dengan metode macerasi. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui pembuatan ekstrak kayu manis dan jahe dengan metode macerasi, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui perbandingan hasil ekstraksi metode macerasi dari sampel kering dan juga sampel segar dari kayu manis dan juga jahe. Dan untuk pembahasan yang kedua yaitu dasar teori. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, ada baiknya kita mengetahui dasar atau teori umum dari praktikum yang akan kita lakukan, yaitu mengenai ekstraksi metode macerasi dari bahan kayu manis dan juga jahe, di mana kita perlu mengetahui apa itu ekstraksi. Nah, ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Jadi, ekstrak adalah sediaan diperoleh dengan cara ekstraksi tanaman obat dengan ukuran partikel tertentu dan menggunakan medium pengekstrasi atau mainstream yang tertentu. Ekstraksi ini juga dapat dilakukan dari berbagai cara. Nah, ekstrak yang diperoleh sesudah pemisahan cairan dari residu tanaman obat dinamakan dengan misela. Misel ini dapat diubah menjadi bentuk obat siap pakai seperti ekstrak cair dan tinktura atau sebagai produk atau bahan antara yang selanjutnya dapat diproses menjadi ekstrak kering. Di sini metode macerasi sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada macerasi dan juga perkolasi. Nah, biasanya metode yang dipilih tergantung pada beberapa faktor yang paling penting, yaitu sifat dari bahan mentah itu sendiri. Untuk macerasi sendiri merupakan proses atau metode ekstraksi dengan perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Kemudian untuk perkolasi sendiri yaitu metode penyaringan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Namun di dalam praktikum kali ini kita hanya menggunakan atau memfokuskan pada metode macerasi, di mana metode macerasi ini merupakan proses sederhana untuk mendapatkan ekstrak dan diuraikan dalam kebanyakan farmakop. Cara ini digunakan untuk skala kecil maupun skala industri. Nah, metode macerasi sendiri memiliki keuntungan dan juga kerugian, yaitu untuk keuntungannya sendiri dapat digunakan untuk sampel tekstur yang lunak dan pemanasannya dapat diatur. Kemudian untuk kerugiannya yaitu karena pelarut yang digunakan didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di bawah terus-menerus dipanaskan sehingga menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. Dan untuk skala industri sebaiknya tidak menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi.
Di dalam metode maserasi dari praktikum kimia organik ini, saya menggunakan bahan yang mudah didapatkan, yaitu kayu manis dan juga jahe, di mana yang seperti kita ketahui, ramuan dari kayu manis dan juga jahe sangat baik untuk membantu mengatasi masalah pencernaan seperti MAG dan penyakit asam lambung atau GERD. Nah, bagi penderita diabetes atau kencing manis, ramuan ini terbuat dari bahan alami yang sangat baik untuk menormalkan kadar gula dari darah. Mengapa demikian? Karena rebusan dari kayu manis dapat dipercaya menurunkan kadar gula darah. Rempah ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan insulin di dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, hormon insulin memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol gula darah. Kita mengetahui dasar teori dari praktikum yang kita lakukan, maka kita akan mengetahui alat dan juga bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Nah, untuk alat dan bahan sendiri yaitu yang pertama ada pisau, talenan, piring cangkir, oven, loyang, toples, sendok, aluminium foil, kresek, mangkok, dan juga penyaringan. Serta untuk bahannya ada daun kayu manis yang sudah dikeringkan dan daun kayu manis tanpa proses pengeringan. Kemudian ada jahe yang sudah dikeringkan dan jahe tanpa proses pengeringan, dan juga yang terakhir ada aquades. Kemudian untuk prosedur kerjanya sendiri akan ditampilkan pada video berikut. Nah, yang pertama kita siapkan 2 sampel yang akan kita keringkan, yaitu ada daun kayu manis dan juga jahe. Nah, sebelum pengeringan kita potong terlebih dahulu. Untuk jahe dan kayu manisnya kita iris-iris tipis untuk pengeringan yang lebih cepat dengan menggunakan oven. Setelah jahe dan kayu manis selesai diiris, kemudian kita melakukan proses pengeringan di dalam oven kompor kurang lebih 1,5 jam. Kemudian saat sudah kering bisa kita angkat dan dilakukan proses maserasi. Nah, ini merupakan alat dan juga bahan dalam proses maserasi, di mana bahannya ada sampel kering dan segar dari kayu manis dan jahe. Untuk yang pertama yaitu proses maserasi dari sampel kering, kayu manis dan juga jahe, di mana sampel ini dimasukkan ke dalam toples yang sudah disediakan. Kemudian ditambahkan aquades sebagai pelarut dari sampel ini pada tahap maserasi. Ditambahkan aquades sampai sampel terendam, atau menambahkan aquades secukupnya. Lalu kemudian diaduk dan ditutup dengan aluminium foil dan juga tutup dari toples. Kemudian setelah itu kita menambahkan kresek hitam untuk menutup ini. Sama seperti sebelumnya pada sampel kering, dilakukan juga perlakuan yang sama pada sampel segar, di mana sampel ini dimasukkan ke dalam toples. Kemudian sampel ini nanti akan ditambahkan dengan aquades sebagai pelarut, ditambahkan dengan aquades secukupnya. Kemudian diaduk hingga merata dan ditutup dengan aluminium foil dan juga penutup dari toples. Kemudian setelah itu kita juga menambahkan kresek hitam untuk ditutup sampel tersebut dan disimpan dalam ruangan yang gelap terhindar dari cahaya matahari. Proses maserasi ini saya rencanakan dilakukan selama 2 hari dengan menyimpan sampel kering dan sampel segar di ruang tertutup atau terhindar dari cahaya matahari, di mana dalam penyimpanan ini sehari setelah dilakukan penyimpanan dilakukan pengadukan pada kedua sampel. Kemudian setelah dilakukan pada kedua sampel ini pengadukannya, kita tutup kembali menggunakan aluminium foil, tutup toples dan juga kresek. Pengadukan ini dilakukan pada 2 sampel.
Setelah melakukan pengadukan dan penutupan rapat-rapat menggunakan aluminium foil, kita kembali menyimpan sampel ini, yaitu sampel kering dan segar ini, di tempat semula yang terhindar dari cahaya matahari atau tempat tertutup. Nah, setelah dilakukan proses maserasi selama 2 hari, kemudian sampel diambil dan akan dilakukan proses penyaringan, di mana sampel kering dan sampel segar ini akan diambil filtratnya, dan kemudian dari filtrat ini akan kita bandingkan dari sampel kering dan sampel segar, di mana perbandingannya itu seperti perbandingan warna dan juga rasa dari kedua sampel. Ini merupakan gambar hasil penyaringan dari sampel segar dan sampel kering dari kayu manis dan jahe yang telah dilakukan proses maserasi. Nah, setelah kita mencermati prosedur kerja dari ekstraksi kayu manis dan jahe menggunakan metode maserasi, selanjutnya didapatkan hasil pengamatan dan juga pembahasan, di mana untuk yang pertama itu yang dibahas adalah hasil pengamatan. Untuk pengamatannya sendiri, untuk perlakuan yang pertama dilakukan perendaman mula-mula. Yang dimaksud dengan perendaman mula-mula itu saat sampel kering dan sampel segar baru dimasukkan Aquades, dilihat bahwa sampel kering dan sampel segar berwarna hijau keruh. Tapi setelah dilakukan perendaman atau proses maserasi selama 2 hari dan dilakukan penyaringan, maka akan dihasilkan filtrat. Nah, filtrat dari sampel segar ini berwarna kuning jernih, sedangkan untuk sampel kering, filtrat berwarna kuning pekat atau orange. Nah, setelah kita mendapatkan hasil pengamatan, kemudian kita akan membahas sebuah hasil yang telah kita dapat dari praktikum metode maserasi menggunakan bahan kayu manis dan juga jahe. Pada praktikum ekstraksi daun kayu manis dan jahe dengan metode maserasi menggunakan pelarut polar, yaitu Aquades, terlebih dahulu dilakukan proses pengeringan atau penjemuran dari daun kayu manis dan jahe yang telah diiris, di mana penjemuran ini bertujuan membuat irisan kayu manis dan jahe memiliki kadar air yang rendah. Dengan begitu, proses ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi ini nantinya akan lebih cepat dibandingkan dengan sampel segar atau tanpa proses pengeringan dari daun kayu manis dan juga jahe. Nah, setelah dilakukan proses pengeringan, kemudian selanjutnya itu tahap maserasi, yaitu ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai. Nah, dari hasil maserasi didapatkan, nah untuk dari segi warna, sampel kering dari kayu manis dan jahe menunjukkan warna kuning gelap atau kecoklatan, dibandingkan dengan sampel segar dari kayu manis yang menunjukkan warna kuning terang. Dimana ini dikarenakan sampel yang berwarna lebih pekat ini melewati proses pengeringan, dan selama proses perendaman yang dilakukan, kayu manis dan jahe akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam Aquades. Nah, untuk perbandingan yang lain dari hasil maserasi yang dilakukan selama 2 hari, dimana untuk rasa, untuk sampel segar rasanya lebih baik dari sampel kering, dimana dari rasa ini, dari sampel segar maupun sampel kering juga dirasakan rasa pedas yang diakibatkan oleh jahe. Kemudian untuk aroma sendiri, sampel kering dan sampel segar dari kayu manis dan jahe setelah dilakukan proses ekstraksi maserasi cenderung mengeluarkan aroma dari jahe, karena jahe ini mengandung senyawa terpenoid yang memberikan aroma yang sangat khas pada jahe. Nah,
Kemudian dilihat dari hasil filtrat juga dari kedua sampel, mana sampel segar menghasilkan filtrat yang lebih keruh dibandingkan dengan sampel kering. Nah, ini dikarenakan karena sampel segar masih terdapat unsur-unsur penyusun atau pengotor dari kayu manis dan juga jahe, sedangkan untuk sampel kering dia menghasilkan sampel yang atau filtrat yang lebih jernih dari sampel segar, dikarenakan sampel kering ini mengalami proses pengeringan yang mengakibatkan unsur-unsur dari sampel kering ini hilang, mungkin karena beberapa unsur dari sampel kering dari kayu manis dan juga jahe ini tidak tahan terhadap panas dari panas matahari maupun panas dari oven. Untuk sebagai pembahasan, saya tidak hanya melihat hasil pembahasan dari hasil pengamatan yang saya lakukan, tetapi saya juga membandingkan dengan jurnal-jurnal terkait dari bahan-bahan yang sudah saya gunakan. Yang pertama itu ada dari kayu manis, dengan judul jurnal yang saya pakai yaitu ekstraksi oleoresin kayu manis atau Cinnamomum burmani dengan optimasi rendemen dan pengujian karakteristik mutu. Nah, untuk yang pertama, jurnal ini menguji optimasi rendemen oleoresin kayu manis dengan mengukur pengaruh ukuran partikel dan suhu ekstraksi terhadap rendemen oleoresin kayu manis. Nah, di dalam jurnal ini mengatakan bahwa pengaruh ukuran partikel bahan dengan suhu ekstraksi terhadap perolehan rendemen oleoresin dari kayu manis menyatakan bahwa semakin besar ukurannya atau berarti semakin kecil ukuran partikel, maka rendemen oleoresin yang dihasilkan akan semakin tinggi. Dan juga faktor suhu ekstraksi juga berpengaruh terhadap rendemen oleoresin kayu manis. Kemudian selain menguji optimasi rendemen dari oleoresin kayu manis, penelitian ini juga menguji karakteristik mutu oleoresin kayu manis, di mana untuk karakteristik mutu ini menguji dua jenis kadar dari oleoresin kayu manis. Yang pertama ada kadar sinamaldehid, di mana pada pengujian kadar ini menggunakan GCMS. Nah, diperoleh hasil analisis melalui GC ini yaitu memberikan kromatogram sebanyak 15 puncak, yang artinya jika kita menggunakan GCMS maka kita akan mendapatkan hasil kromatogram berupa puncak, di mana untuk kategori menguji kadar sinamaldehid, jika jumlah puncak yang kita hasilkan sebanyak 15, maka itu berarti ada 15 senyawa yang teridentifikasi di dalam oleoresin kayu manis setelah digunakan pengujian menggunakan GCMS. Nah, dari 15 senyawa yang teridentifikasi dari oleoresin kayu manis ini, ada satu senyawa yaitu sinamaldehid yang merupakan senyawa paling banyak yang terdapat dalam oleoresin, yaitu sebesar 65,88%. Nah, kemudian untuk kadar yang kedua yang diuji yaitu kadar minyak atsiri pada oleoresin kayu manis. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar minyak atsiri oleoresin kayu manis yaitu sebesar 25,95%. Hal ini memenuhi spesifikasi jumlah minimal minyak atsiri dalam oleoresin menurut FDA atau Food Drug Administration. Dalam Sundari tahun 2001, salah satu spesifikasi oleoresin dalam Food Drug Administration atau FDA, kadar minyak atsiri oleoresin itu minimal 25%. Nah, selanjutnya ada jurnal terkait dari bahan yang saya gunakan yaitu jahe, di mana dengan protojurnal yaitu ekstraksi oleoresin jahe, di mana setelah melakukan ekstraksi dari oleoresin jahe ini, maka akan diteliti atau dibandingkan warna dan juga aroma dari proses ekstraksi dan juga destilasi yang sudah dilakukan. Nah, ekstraksi ini menggunakan metode maserasi. Nah, warna dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa di awal penelitian warna bubuk jahe adalah putih kekuningan, dan warna metanol sebagai pelarut dalam praktikum ini atau pengujian ini
yaitu berwarna bening. Setelah mengalami proses ekstraksi, warna bubuk jahe menjadi krem kekuningan dan warna larutan adalah bening kekuningan. Lalu setelah proses destilasi, warna larutan dihasilkan berubah menjadi kecoklatan. Nah, untuk aromanya sendiri, dari hasil pengamatan diketahui bahwa semakin besar volume pelarut dan waktu ekstraksi yang digunakan, maka bau dari filtrat hasil ekstraksi ini akan semakin membusuk. Dan sebaliknya, jika semakin kecil volume pelarut dan waktu yang singkat digunakan dalam ekstraksi ini, maka bau yang dihasilkan akan semakin baik. Nah, perbedaan tingkat kesegaran bau ini diakibatkan oleh perbedaan kadar dari jahe, yaitu kadar singeberen dan juga singiberol yang dihasilkan. Nah, setelah didapatkan hasil pengamatan dan juga pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai praktikum kimia organik menggunakan bahan alami, yaitu kayu manis dan juga jahe dengan metode maserasi, di mana untuk yang pertama kesimpulannya yaitu sampel kering dari kayu manis dan jahe berwarna lebih pekat dibandingkan dengan sampel segar dari kayu manis dan jahe. Kemudian untuk yang kedua, sampel segar menghasilkan filtrat yang lebih keruh dibandingkan dengan sampel kering yang menghasilkan filtrat yang lebih jernih. Dan yang ketiga, di dalam kita melakukan proses ekstraksi, kita perlu mengetahui atau menguji kadar air yang terdapat dalam sampel. Nah, sebaiknya jika kita melakukan proses ekstraksi, kita terlebih dahulu melakukan pengeringan terhadap sampel yang akan kita gunakan, karena dalam proses pengeringan ini nantinya akan menurunkan kadar air dari sampel, dan penurunan kadar air ini dapat mempercepat proses ekstraksi. Nah, selain itu, ada pun daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun laporan dari praktikum yang sudah saya lakukan. Terdapat 5 daftar pustaka yang diantaranya ada beberapa jurnal mengenai bahan yang saya gunakan, yaitu kayu manis dan juga jahe. Di sini untuk daftar pustaka yang pertama yaitu dari Anonymous dengan jahe sebagai salah satu komoditi ekspor penerbit Canisius Yogyakarta pada tahun 1988. Kemudian ada daftar pustaka dari Febri Madewi tentang instalasi sinalmadehid dari minyak kulit kayu manis sebagai antioksidan. Lalu ada M. Joni Bustan, Ria Febriani, yaitu tentang pengaruh waktu ekstraksi dan ukuran partikel terhadap berat oleoresin jahe. Dan ada Ivan Widianto tentang ekstraksi oleoresin kayu manis dengan optimasi rendemen dan pengujian karakteristik mutu. Dan juga ada Ramadan AE dan HA, yaitu tentang pengaruh suhu dan konsentrasi etanol dan juga jumlah partikel, dan juga ekstraksi oleoresin dari jahe. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai hasil laporan dari praktikum yang sudah saya lakukan, yaitu tentang proses ekstraksi metode maserasi dari bahan kayu manis dan juga jahe. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.